Teman-teman, kita hari ini akan membahas 2 studi kasus ya. Yang pertama studi kasus yang pertemuan ke-7 dulu, baru nanti studi kasus yang pertemuan ke-5. Pertemuan ke-5 kemarin separuh kelompok atau lebih sudah sempat saya datangi, dan nanti silakan ditunjuk ya Eko untuk yang pertemuan ke-5, apa teman-teman mau voluntary dulu atau ada yang mau kelompok berikutnya, jatah kelompok berikutnya mempresentasikan yang tugas kelompok 5, saya kembalikan ke teman. Kita mulai dulu yang tugas pertemuan ke-7, yang 3 soal. Siapa yang kelompok berapa yang mau presentasi? Kelompok 9, Pak. Silakan ayo. Baik. Nanti mungkin sambil jalan saya matikan video saya beberapa kali dari tadi pagi sih agak nge-lag. Baik, Pak. Saya baca kelompok 9. Baik, selamat siang Bapak dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil pengerjaan kami mengenai kasus TM7 yang berisikan materi terkait prosedur analitis, audit persediaan, dan audit piutang usaha. Untuk soal pertama akan dibahas oleh Ilham. Baik, terima kasih waktunya. Nah, untuk soal pertama ini kita akan coba bahas soal terkait prosedur analitis. Teman-teman mungkin udah membaca ya untuk soalnya, tapi nggak apa-apa, kita coba baca lagi. Jadi diketahui ini ada perbandingan dari persentase margin kotor untuk jaringan apotek manjur untuk tahun 2013 hingga 2016, yang mana ini ada penurunan yang cukup signifikan. Nah, penurunan tersebut digambarkan dalam informasi berikut ini di tabel. Sebagai auditor, Anda melakukan komunikasi dengan Adam, yang mana Adam ini merupakan manajer operasional. Nah, si Adam ini menyampaikan bahwa penurunan dalam laba kotor juga dialami di industri apotek dalam 3 tahun ini. Dan Adam yakin penurunan laba kotor apotek manjur merupakan bagian dari penurunan yang dialami industri. Itu penyebab yang pertama. Penyebab yang kedua adalah adanya pesaing dari apotek rakyat yang telah diizinkan oleh pemerintah. Akibatnya, penjualan dari obat-obatan tidak tumbuh secara secepat penjualan barang bukan obat seperti sanitizer serta perlengkapan kecantikan dan kebersihan tubuh. Kemudian kita mencari berbagai data tambahan nih untuk mengambil kesimpulan. Nah, kita memperoleh data berikut. Ada data penjualan obat selama 4 tahun terakhir, berikut HPP-nya, dan juga ada presentasi laba kotor industri. Nah, yang pertama, kita diminta untuk melakukan prosedur analitis. Kita diminta untuk mencari persentase margin laba obat beserta margin laba non-obat. Untuk menghitung margin laba obat ini, rumusnya apa? Mudah saja kita mengurangkan penjualan dengan HPP dengan penjualan obat. Jadi untuk tahun 2016 ya, misalkan penjualannya obat berapa? 512.600.000. Dikurangi HPP-nya 304.500.000 dibagi dengan 512.600.000. Hasilnya sekian. Kita kopikan rumusnya seluruhnya hingga 2014 untuk margin laba non-obat diperoleh hasil berikut. 40,60% untuk margin laba obat di tahun 2016. Di 2015 meningkat menjadi 42,21%. Di tahun sebelumnya lebih besar senilai 42,21%. Dan di tahun sebelumnya lagi, yaitu 2014, nilainya 42,11%. Untuk margin laba non-obat diperoleh angka 32% di tahun 2016. Di tahun 2015 terdapat margin sebesar 32,02% dan 31,91%. Berikutnya, kita diminta untuk mencari persentase pertumbuhan penjualan obat, yang mana untuk mencari hal ini kita cukup mengurangkan penjualan obat tahun tersebut dikurangkan
dengan tahun sebelumnya. Jadi penjualan obat ini tahun 2006, misalkan untuk tahun 2016 ini ya, tahun 2016 dikurangkan dengan tahun 2015, lalu kita bagi dengan 2015. Hasilnya diperoleh persentase sebanyak sekian, 1,48% untuk pertumbuhan penjualan obat di tahun 2016, di tahun 2015 meningkat sebanyak 4,77%, dan di tahun 2014 meningkat sebanyak 4,37%. Dengan cara yang sama, untuk pertumbuhan penjualan obat diperoleh angka 15,51% di tahun 2016. Di tahun 2015, angkanya berada pada 18,43% dan 15,86% di tahun 2014. Untuk berikutnya, kita diminta untuk mencari margin laba perusahaan. Sebelumnya kita sudah disajikan data mengenai margin laba margin laba industri ya. Ini diperoleh dari sini. Nah, untuk menghitung margin laba ini kita jumlahkan seluruh penjualannya, baik penjualan obat maupun penjualan non-obat. Setelah diperoleh jumlahnya, kita kurangkan dengan total HPP-nya, lalu kita bagi dengan total penjualan. Sebagai contoh, di tahun 2016, kita jumlahkan penjualan obat dan non-obat, lalu kita kurangkan dengan HPP-nya, sekian, lalu kita bagi dengan penjumlahan penjualannya. Diperoleh angka 35,1% di tahun 2016. Angkanya ini ya, untuk 2015, 2014, dan 2013. Lalu untuk berikutnya kita dibina untuk mengevaluasi prosedur analitis berdasarkan penjelasan manajer operasional. Penjelasan yang pertama, Adam menyampaikan bahwa penurunan dalam laba kotor juga dialami industri dalam 3 tahun ini. Dan Adam yakin penurunan laba kotor Apotek Manjur merupakan bagian dari penurunan yang dialami industri. Nah, gimana nih kita mencari tahu bahwa apa yang disampaikan Adam ini benar adanya? Kita bisa melihat untuk penurunannya cukup kita kurangkan tahun laporan dengan tahun dikurangi dengan tahun sebelumnya. Sini misal untuk 2016 ya kita kurangkan, berarti margin laba perusahaan di tahun 2016 kita kurangkan dengan margin laba perusahaan di tahun 2015. Diperolehlah angka sekian, kita copy rumusnya, dan diperoleh angka 2015 sebesar 0,2% dan 0,3% di tahun 2014. Kita coba lakukan analisis ya. Berdasarkan tabel persentase penurunan yang telah kita buat, ini kita sepakat untuk bisa menerima alasan dari Adam ya, karena jika dilihat ini dari industri sendiri juga mengalami penurunan pertumbuhan. Akan tetapi perlu dijadikan concern di tahun 2016 ini angkanya cukup besaran presentasinya cukup besar ya, di mana industri ini penurunannya hanya 0,2%, sementara untuk Apotek Manjur ini 0,9%, hampir 4 kali lipatnya daripada penurunan industri. Lalu untuk penjelasan yang kedua, Adam juga menjelaskan bahwa adanya pesaing dari apotek rakyat yang telah diizinkan oleh pemerintah. Akibatnya, penjualan dari obat-obatan tidak tumbuh secepat penjualan barang bukan obat, seperti sanitizer serta perlengkapan kecantikan dan kebersihan tubuh. Untuk mencari tahu apakah yang disampaikan Adam ini benar, kita coba lihat pertumbuhan penjualan obat ya. Kita lihat dari ini tadi, tabel yang kedua dari prosedur analitis. Kita lihat bahwa pertumbuhannya di tahun 2016, 15, 14 untuk penjualan obat memang tidak sebesar pertumbuhan penjualan obat ya. Jadi
penjelasannya dapat diterima ya, karena dengan adanya izin pemerintah, maka kita asumsikan akan ada persaingan pasar, sehingga dapat menghambat pertumbuhan penjualan obat oleh si apotek manjur itu sendiri. Berikutnya, kita diminta untuk menentukan akun yang memiliki risiko tinggi mengandung salah satu material. Baik, yang pertama kita tentukan adalah penjualan obat. Mengapa? Karena dengan alibi sebelumnya, alibi yang mana? Alibi yang ini. Ada menyampaikan bahwa penurunan dalam laba kotor juga dialami industri dalam tahun ini. Dengan alibi tersebut, ditakutkan klien itu tidak mencatat penjualan dengan benar atau transaksinya disembunyikan. Gampangnya seperti ini, industri itu juga turun loh penjualannya, jadi kami juga turun. Nah, takutnya dengan alasan tersebut itu mereka malah menyembunyikan transaksi gitu, menutup-nutupi transaksi yang sudah sebenarnya ada. Berikutnya, untuk penjualan obat, dengan adanya pertumbuhan penjualan yang tinggi, terdapat risiko pemasukan penjualan, yang mana ini merupakan seperti fake transaction ya, kalau kita pahami ya. Jadi, pertumbuhannya tinggi nih, jangan-jangan ada transaksi palsu gitu. Berikutnya adalah akun HPP. Untuk akun ini kami pikir karena ini nilainya bergantung pada kuantitas penjualan, sehingga resikonya akan mengikuti akun-akun penjualan yang telah disampaikan sebelumnya. Baik, terima kasih. Berikutnya untuk audit persediaan akan disampaikan oleh Fahmi. Baik, terima kasih lah. Boleh next. Oke, sebelumnya saya mohon maaf Bapak dan teman-teman untuk izin menonaktifkan kamera karena jaringan saya kurang stabil. Jadi di soal yang kedua ini terkait audit atas persediaan, boleh di zoom. Oh iya bentar remote aja ya. Oke. Oke. Baik, jadi yang soal nomor 2 ini terkait audit atas persediaan. Nah, di soal disebutkan bahwa Anda merupakan anggota tim audit atas laporan keuangan PT Industri Kimia Indonesia atau disingkat IKI untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2016. PT IKI merupakan perusahaan kimia yang menjual bahan kimia untuk perusahaan farmasi. Perusahaan menjual barang dagangannya dengan 25% di atas harga perolehannya. Kemudian terkait dengan persediaan perusahaan, Anda melakukan observasi perhitungan fisik yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2016 di gudang perusahaan. Nah, jadi maksud observasi perhitungan fisik ini, si auditor ini atau kita ini mengawasi perhitungan fisik yang dilakukan di gudang oleh si klien. Kemudian Anda puas dengan hasil pelaksanaan prosedur ini. Nah, berikut ini adalah data buku besar penjualan dan pembelian PT IKI yang terjadi pada akhir periode. Semua data disajikan dalam ribuan rupiah. Nah, di sini ada data terkait penjualan dan pembelian. Yaitu ada di penjualan ada sales invoice dan ada di pembeliannya receiving report. Kemudian saat melakukan pengujian bisa batas atau cut-off atas pembelian dan penjualan, Anda menemukan bahwa pada tanggal 31 Desember 2016, dokumen penerimaan barang yang digunakan adalah nomor receiving report 1063 dan tidak terdapat pengiriman barang atas semua penjualan dengan nomor invoice lebih besar dari sales invoice 968. Nah, artinya di sini terdapat cut off
yaitu yang terakhir pada Racing Freeport nomor 1063 dan sales invoice yaitu 968. Nah, kemudian selain itu Anda juga memperoleh informasi sebagai berikut. Nah, ini ada beberapa informasi dari klien. Kemudian di soal diminta untuk hitunglah penyesuaian yang harus dibuat terhadap persediaan per tanggal 31 Desember 2016 dan buatlah daftar jurnal penyesuaian. Nah, jadi yang pertama, yang pertama di sini setelah saya lakukan perhitungan ulang, ternyata di sini ada perhitungan yang salah, Pak, di soalnya. Di sini harusnya sama kayak di kreditnya, yaitu 385, 346. Namun di sini belum dijumlahkan. Ini saya sudah menjumlahkan. Nah, di sini Nah, di sini saya jumlahkan, ternyata hasilnya sama. Oke. Kemudian untuk transaksinya, yang pertama termasuk di dalam penghitungan fisik tanggal 31 Desember 2016, persediaan yang diperoleh dan telah diterima berdasarkan receiving report 1060. Namun demikian, invoice belum diterima sampai dengan tahun 2017. Biaya persediaan ini adalah sebesar Rp2.183. Nah, jadi di sini ada pembelian persediaan yang belum dicatat oleh si klien, yaitu dengan receiving report nomor 1060. Nah, di sini seharusnya si klien itu kan udah menerima persediaannya atau yang dibeli, namun si klien ini belum melakukan pencatatan. Nah, di soal juga disebutkan tidak disebutkan pakai FOB apa, mau shipping atau destination. Itu kalau barang atau persediaan itu yang dibeli udah sampai, itu udah harus dilakukan pencatatan. Nah, jadi si klien itu tidak melakukan pencatatan sehingga perlu penyesuaian, di mana jurnal yang seharusnya dicatat oleh klien yaitu purchase pada akun payable sebesar 2.183. Kenapa ini pakai akun payable? Karena di soal juga tidak disebutkan itu udah dibayar atau belum, jadi asumsi kami pakai utang akun payable. Jurnal koreksinya yaitu sama purchase pada akun payable. Kemudian yang B, di dalam gudang per 31 Desember 2016, terdapat persediaan yang terjual dan dibayar oleh pelanggan, namun belum juga dikirim sampai dengan tahun 2017. Persediaan tersebut dijual dengan menggunakan invoice nomor sales invoice 965. Persediaan tersebut tidak dimasukkan ke dalam nilai persediaan. Nah, jadi di sini terdapat penjualan yang barangnya belum dikirim dan sudah dibayar, namun ini sudah dicatat oleh si klien yaitu penjualan, di mana seharusnya itu belum boleh diakui sebagai penjualan karena barang tersebut belum dilakukan pengiriman. Nah, di sini tadi disebutkan dengan nomor sales invoice 965. Sales invoice. Nah, di sini kan terdapat nih si klien sudah melakukan pencatatan yaitu sales invoice nomor 965. Berarti seharusnya ini si klien belum boleh mengakui penjualan, tetapi si pembeli atau si pelanggan sudah melakukan pembayaran ke klien. Jadi jurnal yang dicatat oleh si klien itu kan cash pada sales sebesar 5.195. Nah, di mana
seharusnya si klien ini walaupun udah menerima cash dan belum melakukan pengiriman si barang tersebut, maka tidak boleh mengakui penjualan tersebut. Jadi jurnal yang harus dicatat oleh si klien itu cash pada unearned sales revenue, yaitu belum mengakui sebagai sales. Jadi masih punya kewajiban untuk mengirim barang tersebut. Kemudian jurnal koreksinya, yaitu di debit ada sales pada unearned sales revenue sebesar 5.195. Kemudian yang C, pada sore hari tanggal 31 Desember 2016 terdapat 2 truk di sisi gudang perusahaan. Yang pertama, truk dengan plat nomor R82WE, muatan pada truk tersebut dibongkar pada 2 Januari 2017 dengan menerbitkan receiving report 1063 dengan ongkos angkut dibayar oleh supplier. Jadi di sini si klien sudah tepat dalam pencatatannya. Nah, di sini kan disebutkan di soal bahwa muatan pada truk pada sore hari ini kan pada 31 Desember 2016 ini truk udah di gudang perusahaan si klien. Nah, tapi si truk tersebut belum dilakukan pembongkaran. Nah, pembongkaran tersebut dilakukan pada tanggal 2 Januari 2017. Nah, walaupun barang atau truk tersebut sudah sampai di gudang, walaupun belum melakukan pembongkaran, itu si klien udah boleh mengakui pembelian tersebut. Jadi si klien sudah benar melakukan catatan yaitu dengan receiving report yaitu 1063. Di sini sudah disebutkan sudah dicatat oleh si klien yaitu sebesar 8.120. Nah, maka si jurnal klien mencatat yaitu purchase pada akun payable. Kami juga menggunakan asumsi pakai akun payable karena di soal juga belum nggak diketahui sudah dibayar atau belum. Jadi si klien jurnal tersebut dan jurnal yang seharusnya juga sama purchase pada akun payable sehingga tidak ada jurnal koreksi. Kemudian yang C nomor 2, truk dengan plat nomor B7412 JGR telah memuat persediaan dan disegel pada tanggal 31 Desember 2016. Nah, truk tersebut berangkat pada tanggal 2 Januari 2017. Harga jual barang yang dikirim tersebut adalah sebesar 12.700 dan ongkos angkutnya dibayar oleh si pelanggan. Penjualan ini dilakukan dengan menggunakan invoice nomor sales invoice 968. Nah, di sini kan disebutkan bahwa memakai invoice nomor sales invoice 968. Di sini si klien belum melakukan pencatatan, yaitu nggak ada di sini sales invoice-nya 968 sehingga di mana di soal tersebut disebutkan bahwa si truk ini memuat persediaan dan disegel pada tanggal 31 Desember 2016. Nah, tapi si truk tersebut baru berangkat pada tanggal 2 Januari 2017. Nah, di sini kan juga tinggal diketahui nih pakai FOB mau shipping atau destination. Nah, walaupun nggak diketahui kalau barang itu dijual tapi udah diangkut tapi belum berangkat atau belum keluar dari si gudang, si kliennya itu belum boleh diakui sebagai penjualan. Nah, jadi si klien ini sudah benar di mana tidak mengakui penjualan tersebut. Bentar.
Mohon maaf Pak, sebentar laptop saya lagi ngehang Pak. Oke. Ini yang saya dari Ilham apa dari Fahmi? Dari Ilham ya ini. Iya Pak, tapi saya pakai remote ini Pak. Oke. Bentar. Oke, baik. Mohon maaf teman-teman dan Bapak. Tadi sampai nomor C ya. Saya ulangi. Jadi nomor C2 ini tetap dengan plat B7412 JDR telah memuat pekerjaan dan disegel pada tanggal 21 Desember 2016. Truk tersebut berangkat pada tanggal 2 Januari 2017. Harga jual barang yang dikirim tersebut adalah 12.700 dan ongkos angkut dibayar oleh pelanggan. Penjualan ini dilakukan dengan menggunakan invoice nomor SI 968. Nah, di sini kan ada nih pencatatan di kliennya yaitu dengan SI 968. Nah, jadi jurnalnya yaitu akun receivable size 12.700 dan tidak ada penyesuaian. Kemudian yang di soal disebutkan bahwa terdapat pengiriman melalui kereta pada tanggal 31 Desember 2016. Kereta tersebut masih langsir di stasiun. Langsir ini maksudnya kereta itu belum berjalan dari stasiun atau masih berhenti di stasiun tersebut. Kemudian perjalanan ini sudah dijual dengan menggunakan invoice sales invoice 966 dengan FOB destination. Nah, di sini maksud dari soal ini yaitu kereta tersebut masih langsir pada tanggal 31 Desember 2016. Nah, hal tersebut seharusnya tidak boleh diakui oleh si klien sebagai penjualan. Nah, di sini dengan invoice SI 966. Nah, di sini kan ada berarti si klien sudah melakukan pencatatan penjualan tersebut sebesar 19.270. Nah, di mana seharusnya si klien belum boleh mengakui penjualan tersebut. Maka jumlah yang dicatat oleh si klien akun receivable pada sales sebesar 19.270, di mana seharusnya si klien belum boleh mengakui penjualan tersebut sehingga tidak ada jurnal, tidak membuat jurnal, sehingga ada penyesuaian jurnal yaitu membalik akun cash pada akun receivable sebesar 19.270. Di sini kami juga mengasumsikan belum dibayar sehingga pakai akun receivable.
Kemudian yang E, terdapat persediaan berada dalam perjalanan pada tanggal 31 Desember 2016. Persediaan tersebut diterima dengan menggunakan Receiving Report 1064. Pembelian atas persediaan tersebut adalah FOB Destination dan biaya angkut dibayar oleh PT IKI senilai Rp75. Namun demikian biaya angkut tersebut akan dikurangi dari harga pembelian sebesar Rp975. Nah, di mana FOB Destination itu kan biaya atau ongkos itu kan seharusnya dibayar oleh si pengirim barang. Nah, di sini kan konteksnya itu si klien melakukan pembelian. Nah, di sini harusnya FOB ini biaya ongkosnya ini ditanggung oleh si penjual. Namun ini masih dibayar oleh PT IKI senilai 75. Nah, maksud dari soal ini PT IKI ini apa ya? Nalangin dulu gitu ya ongkos kirimnya dari penjualnya. Nah, nanti biaya angkut tersebut akan dikurangi dari harga pembelian sebesar Rp975. Nah, di sini kan juga disebutkan bahwa terdapat persediaan berada dalam perjalanan. Nah, di mana kalau FOB Destination itu kan barang pembelian itu boleh diakui ketika barang tersebut sudah sampai di gudang. Nah, di sini kan belum sampai dan masih dalam perjalanan, sehingga dengan nomor Receiving Report 1064. Nah, di sini kan nggak ada, si klien tidak melakukan pencatatan, sehingga si klien sudah benar dalam melakukannya, sehingga tidak ada penyelesaian di dalam jurnal ini. Kemudian yang F, nah, termasuk di dalam persediaan adalah persediaan yang terkena hujan pada saat pengiriman sehingga tidak dapat dijual. Harga perolehan persediaan adalah sebesar Rp1.250 dan biaya angkut Rp350 dan telah dibayarkan. Nah, jadi di sini terdapat persediaan yang rusak karena terkena hujan sehingga tidak dapat barang tersebut tidak dapat dijual. Nah, di sini si klien belum melakukan penjurnalan, yaitu no entry, sehingga yang seharusnya si klien melakukan pencatatan atas kerugian atau kerusakan persediaan yang rusak tersebut, yaitu dengan mendebit akun loss on inventory pada purchase senilai harga barangnya yaitu Rp1.250 dengan biaya ongkos kirimnya yaitu sebesar Rp350, sehingga loss on inventory-nya yaitu totalnya sebesar Rp1.600. Untuk jurnal koreksinya juga sama, harus menjurnal loss on inventory pada purchase dan freight in sebesar Rp1.600 untuk loss on inventory, untuk purchase-nya Rp1.350 dan freight-nya Rp350. Kemudian tadi kan disebutkan di awal soal, yaitu untuk batas cut-off-nya ada di RR 1063 dan SI 968. Nah, di sini sehingga terdapat penyesuaian di mana untuk penjualan ini Desember 2007 sampai Desember 2021 ini barang sudah dilakukan pengiriman, tapi yang pada tanggal 31 Desember nomor 968 sampai 971 ini si klien sudah melakukan pencatatan penjualan, namun barangnya belum dilakukan pengiriman, sehingga belum boleh diakui seharusnya barang tersebut belum boleh diakui sebagai penjualan. Nah, si klien itu sudah menjual menjurnal yaitu akun receivable pada asas. Nah, di sini kami mengasumsikan belum dibayar sehingga pakai AR, pakai piutang sebesar 15.773 ini dapat dari ini
total dari ini charge invoice 969 sampai 971. Nah, di mana seharusnya si klien belum boleh mengakui penjualan tersebut sehingga tidak perlu melakukan penjurnalan. Nah, makanya terdapat jurnal penyesuaian atau jurnal koreksi, yaitu dengan membalik akun sales di debit sebesar 15.773 pada akun receivable sebesar 15.773. Kemudian di soal juga disuruh untuk melakukan perhitungan penyesuaian terhadap persediaan per tanggal 31 Desember 2016. Nah, di sini terdapat penyesuaian dari jurnal koreksi sebesar 933. Ini diambil dari purchase. Jadi ini jadi debit, kemudian dan ada yang di kredit, yaitu ini, maka totalnya ketemulah 933. Kemudian ada flag in dari si pembelian tadi. Ini kenapa dikredit karena karena apa minus, karena ini dikredit dari sini jurnal koreksi. Kemudian terdapat sales, yaitu dengan jumlah 40.238. Ini dari jurnal koreksi juga. Ini sales sebesar ini ya 5.000 sekian ditambah dengan 19.000 sekian, kemudian ditambah dengan 15.000 sekian, maka jumlahnya ketemulah 40.238. Nah, sales ini sudah termasuk dari margin, yaitu sebesar 25% yang diambil oleh perusahaan klien. Maka kita mencari harga perolehannya atau COGS-nya dengan cara 100 dibagi dengan 125 dikalikan dengan 40.238. Maka dijumlahkan akan ketemulah 32.773, sehingga terdapat penyesuaian terhadap perbedaan per tanggal 31 Desember 2016 sebesar 32.773. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf untuk soal nomor 2-nya. Kemudian yang soal selanjutnya nomor 3 akan dilanjutkan oleh rekan saya Ayu. Silakan. Baik, terima kasih Fahmi. Izin request remote control ya, Ilham. Baik, jadi masuk ke soal nomor 3, itu mengenai audit atas piutang usaha. Jadi Big Bad Bird Manufacturing, BBB, yang berbasis di kota Bekasi, memproduksi instrumen penerbangan standar untuk pesawat kecil. Pasar utama BBB terdiri dari pabrik pesawat kecil dan GMF. Anda adalah staf auditor di tahun kedua Anda di kantor akuntan publik. Minggu ini Anda telah ditugaskan untuk mengerjakan audit BBB untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2014, yang sudah hampir selesai. Staf auditor yang sedang mengerjakan audit BBB baru saja dipindahkan ke klien baru di luar kota dan tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya di BBB. Ketika Anda tiba di kantor pusat klien, Anda bertemu dengan senior audit yang ditugaskan untuk BBB, Ibu Ice Ju Ice. Ibu Ice meminta Anda untuk memulai dengan menyelesaikan evaluasi saldo piutang.
konfirmasi dikirimkan kepada pelanggan terpilih beberapa minggu yang lalu mantan staf auditor menyelesaikan evaluasi semua kecuali 7 konfirmasi piutang yang belum sempat diselesaikannya sebelum dipindahkan. 7 konfirmasi yang tersisa menunjukkan kemungkinan salah saji atau tidak diterima sebelum anggota staf pergi. Ibu Ice juga mengatakan beberapa konfirmasi yang dikembalikan mungkin memerlukan tindak lanjut tambahan untuk menentukan apakah perbedaan yang disorot oleh pelanggan mewakili salah saji aktual atau dapat dijelaskan. Misalnya seperti ada perbedaan waktu, seperti itu. Nah, berikut ini ada summary atas 7 konfirmasi terakhir, mulai dari surat konfirmasi nomor 71 sampai 77. Lalu ada contoh surat konfirmasinya juga. Ini. Lalu ada yang diminta juga dalam soal. Yang pertama, sebutkan paling sedikit 3 karakteristik konfirmasi agar dapat dijadikan bukti audit yang andal. Kedua, lengkapi log audit yang disediakan untuk masing-masing dari 7 konfirmasi yang tersisa. Pertimbangkan juga apakah setiap konfirmasi memberikan bukti audit yang memadai dan sesuai, apakah prosedur alternatif yang cukup telah dilakukan untuk non-response, dan apakah prosedur tambahan yang harus dilakukan sebelum menyimpulkan bahwa konfirmasi memberikan bukti yang mendukung saldo akun klien. Jawablah setepat dan seringkas mungkin. Untuk pertanyaan terakhir, apa perbedaan antara konfirmasi positif dan negatif? Dan apa kelebihan dan kekurangan masing-masing jenis? Untuk menjawab pertanyaan pertama, jadi terdapat beberapa karakteristik, terdapat beberapa faktor untuk menentukan bukti audit itu tuh andal atau tidak. Nah, diantaranya itu yang pertama, independensi penyedia data dan informasi. Jadi semakin bahan bukti yang didapat dari sumber luar atau eksternal itu biasanya lebih dapat dipercaya karena bisa pihak eksternal itu lebih independen gitu dianggapnya. Nah, contoh pelaksanaannya itu dengan melakukan konfirmasi kepada customer atau pihak eksternal yang sesuai. Lalu yang kedua, itu terdapat degree of objectivity atau tingkat objektivitas. Jadi semakin objektif bahan bukti audit, itu semakin dapat dipercaya atau semakin dapat diandalkan seperti itu. Nah, contoh pelaksanaan ini, seperti adanya surat konfirmasi yang terdapat tanda tangan pihak berwenang, baik dari pihak pengirim maupun pihak penerima. Yang ketiga, itu direct knowledge of auditor, pengetahuan langsung auditor gitu. Jadi semakin auditor mengetahui secara langsung atas bukti audit yang didapatnya, maka audit tersebut dapat lebih diandalkan. Nah, contoh pelaksanaannya itu seperti auditor melakukan perhitungan ulang atau rekalkulasi atas nilai piutang usaha milik klien. Nah, untuk menjawab soal yang nomor 2, itu lengkapi log audit. Nah, log auditnya itu seperti ini. Terdapat nomor surat, tanggal kirim, tanggal diterima, apakah ada perbedaan, apakah bukti audit itu cukup dan memadai, jika belum, jelaskan prosedur yang harus dilakukan. Nah, jadi untuk nomor surat 71, itu apakah ada perbedaan? Iya, bisa dilihat di sini. Jadi di summary-nya itu, hasil konfirmasinya itu terdapat perbedaan sebesar 207.449. Nah, penyebabnya terdapat pembayaran 50.000 pada 29 Desember 2014. Nah, jadi menurut kami sebenarnya bukti auditnya itu cukup, namun perlu dipastikan perbedaan tersebut tuh perbedaan di konfirmasi sama customer tuh benar nggak gitu dengan melihat catatan dalam rekening koran klien. Jadi benar nggak sih perbedaan itu tuh sesuai nggak seperti itu. Nah, lalu untuk nomor surat 72 itu tidak ada perbedaan, hasil konfirmasinya tuh agree, sehingga kami rasa bukti audit tersebut sudah cukup dan memadai seperti itu. Sehingga tidak ada tindak lanjutnya. Lalu untuk 73, 74, dan 75, kami itu juga tidak terdapat perbedaan karena hasil konfirmasinya itu agree, dan kami rasa atas hal tersebut itu sudah cukup dan memadai seperti itu.
Untuk nomor surat 76, itu apakah ada perbedaan? Di sini dijawabnya oleh customer, sepertinya cukup masuk akal. Nah, ini kan jawabannya meragukan ya, kayak tidak pasti ya atau tidak, seperti itu. Makanya atas jawaban tersebut, jawaban konfirmasi tersebut, kami rasa itu tuh belum cukup. Sehingga atas hal tersebut, menurut kami itu perlu dilakukan vouching transaksi penjualan dan periksa juga rekening koran. Seperti itu. Untuk nomor surat 77 juga hasil konfirmasinya itu terdapat perbedaan. Namun penyebab perbedaannya itu tidak ada penjelasan, sehingga kami rasa belum cukup gitu buktinya. Sehingga atas hal tersebut perlu dilakukan Ayo, suaranya putus-putus. Videonya coba si ya. penjualan dan periksa rekening koran. Soal nomor 3 tadi Ayo, dengar suara saya? Iya Pak, dengar Pak. Maaf Oh iya, Pak. Oke, silakan dilanjut. Maaf ya Pak, tadi terputus sampai mana ya? Nggak apa-apa sih, cuman beberapa saat. Dilanjut aja nggak apa-apa. Oh iya, atau off cam aja ya Pak, sebentar. Udah. Ini. Dilanjut ya. Baik. Untuk nomor 3, tadi mengenai konfirmasi negatif dan konfirmasi positif. Nah, jadi konfirmasi negatif ini merupakan bentuk konfirmasi piutang yang hanya meminta pelanggan klien atau customer itu untuk merespons jika pelanggan tidak setuju dengan saldo piutang yang dicatat oleh klien. Jadi selanjutnya konfirmasi negatif ini umumnya dilakukan pada sampel dalam jumlah besar dengan saldo kecil. Jadi konfirmasi negatif ini tuh cukup merespons atau menjawab surat konfirmasi itu ketika emang pelanggan itu nggak setuju gitu dengan saldo piutang yang dicatat oleh klien, kayak nggak sesuai nih dengan catatan kita, seperti itu. Nah, untuk konfirmasi positif itu merupakan konfirmasi yang ditujukan kepada debitur agar yang bersangkutan menunjukkan apakah piutang yang dimilikinya dalam perusahaan memang benar sesuai yang dicantumkan dalam surat konfirmasi. Apabila saldo piutang tidak sama, debitur harus menunjukkan perbedaan saldo piutang tersebut apakah kurang atau lebih. Jadi kalau konfirmasi positif itu mau sama atau beda nilainya dengan yang di catatan klien, itu harus dijawab gitu surat konfirmasinya. Nah, ini juga ada bentuk konfirmasi positif lain yang tidak menyebutkan jumlah atau informasi lain pada permintaan konfirmasi, tetapi meminta responden untuk mengisi saldo atau informasi lain pada ruang kosong yang disediakan dalam formulir permintaan konfirmasi. Untuk kelebihan dan kekurangannya, konfirmasi negatif itu memiliki kekurangan bahwa konfirmasi negatif tidak memberikan bukti eksplisit bahwa pihak yang dituju menerima permintaan konfirmasi dan memberikan kebenaran informasi yang dicantumkan dalam konfirmasi negatif tersebut. Nah, jadi karena konfirmasi negatif ini tuh kalau merespons itu kan jika pelanggan tidak setuju. Jadi kalau dia tidak ada jawaban atau tidak merespons itu bisa bias gitu. Apakah emang customer ini udah setuju dengan saldo piutang yang dicatat oleh klien, atau sebenarnya surat permintaan konfirmasi ini tuh nggak sampai gitu ke customer tersebut, makanya nggak ada jawabannya. Nah, itu menyebabkan bias seperti itu. Namun
kelebihannya itu biaya konfirmasi negatif jauh lebih murah karena tidak ada permintaan kedua dan tidak ada tindak lanjut terhadap non-respons. Karena kan baik lagi non-respons tadi kan artinya setuju gitu anggapannya. Untuk konfirmasi positif itu kebalikannya aja dari konfirmasi negatif. Jadi kelebihan dari konfirmasi positif dia memberikan bukti eksplisit gitu bahwa pihak yang dituju tuh emang menerima konfirmasi dan memberikan kebenaran informasi yang dicantumkan gitu dalam konfirmasi positif tersebut. Sedangkan untuk kekurangannya mungkin ya biaya konfirmasi positif ini jauh lebih mahal karena terdapat permintaan kedua dan ada tindak lanjut terhadap non-respons. Seperti itu. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Minta tolong dikembalikan ke yang nomor 1 dulu. Oke, tadi kelompok 9 sudah menjelaskan ya, kalau yang di kelompok 9 sampaikan ini, untuk yang prosedur analisisnya sudah tepat perhitungannya menurut saya. Kita coba lihat yang analisisnya di bagian bawah. Yang pegang operator siapa? Masih di Ayu apa sudah balik ke Ilham? Ilham. Ya, kembali, Pak. Ya, minta tolong diturunkan Ilham. Naik dulu yang penjelasan. Oh, yang penjelasan 1 tadi. Ya. Ya. Ini tujuan utamanya adalah kita menguji statement entitas ya. Kita menguji statement klien yang tadi dia memberikan, Mas Adam tadi memberikan penjelasan terhadap turunnya laba yang menurut dia ada beberapa faktor tadi ya. Industri atau secara umum trennya memang sedang menurun dari seluruh kompetitor. Yang kedua ada perizinan baru untuk satu apotek kompetitor ya. Tadi saya memberikan tambahan untuk ke atas dulu, Ilham. Karena ini trennya lebih dari 2 tahun, teman-teman nanti biasanya perlu mengquote gitu ya. Persentase tahun sekian ke tahun sekian turun sekian persen. Nah ini kan kadang agak panjang kalau tahunnya lebih dari 2 tahun, misalnya 3 tahun, 4 tahun. Tambahin aja itu Ilham di row 33, di insert rata-rata. Tambahkan 1 rata-rata, berarti yang itu 3 tahun dibagi, di sum dibagi 3. Atau average yang 3-3-nya. Sebelahnya juga sama. Yang di tabel berikutnya juga sama ya. Tambahkan tulisan itu ya, rata-rata. Yang row 46 coba dicek Ilham. Itu sudah ngambilnya average dari 4 tabel atau 3? Mungkin baru ketarik dari yang row 43 tadi ya. Oke, sudah dari 42. Nah, penggunaan rata-rata ini teman-teman bisa mengquote sebagai narasi pada saat simpulan tadi. Turun lagi Ilham. Ya, ada menyampaikan bahwa penurunan dalam laba kotor dan seterusnya. Penjelasan dapat diterima karena industri juga mengalami penurunan, misalnya ditambahkan narasi dari tahun sekian sebesar sekian atau rata-rata sebesar sekian. Jadi angka yang tadi ada di tabel dimunculkan kembali ya. Nah, kalau ini tahunnya 3, yang dari tahun sekian sebesar sekian itu bisa diganti
rata-rata selama tahun sekian sampai tahun sekian sebesar sekian persen. Ambil rata-rata aja ya. Mungkin bisa dicoba Ilham ya, yang dari tahun sekian itu di-delete aja. Mengalami penurunan, yaitu sebesar kita aja, dari tahunnya hilangin aja. Yaitu rata-rata sebesar X% selama tahun 2013 sampai 2016. Jadi proven secara angka gitu. Meskipun sebenarnya secara tabel sudah dinyatakan ya. Nanti tinggal ngikutin teman-teman untuk yang penjelasan kedua di bawah ini ditambahkan, ini kelompok 9 menambahkan lagi ya, menambahkan berapa persentase penurunannya. Ini ditambahkan di situ ada 30, 20, kemudian yang 2016 turunnya lebih besar lagi ya, sehingga yang penurunan tahun 2016 ini menjadi concern bagi auditor ya, karena penurunannya sangat besar. Terus ke bawah. Ini pertumbuhan penjualan baik yang obat maupun non-obat ya. Tadi kan logika ya, atau penjelasan yang diberikan entitas adalah penjualan obat-obatan ini melambat ya. Sementara yang pertumbuhan dari penjualan non-obat, ini kalau kita lihat tren datanya juga menurun, tetapi tidak penjualan obat. Ini juga sama, teman-teman, ini berapa sih dari 2014 sampai dengan 2016. Sebentar ya, unstable lagi. Terus ke bawah, akun yang risiko salah saji material. Oke. Mungkin kata-kata yang tepat bukan alibi ya, ditambahkan saja dengan data sebelumnya atau dengan penjelasan sebelumnya. Kata-katanya kita rubah aja. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, terdapat risiko gitu. Jadi jangan ditakutkan ya. Auditor kan nggak perlu takut. Klien tidak. Ditakutkannya di delete aja. Nah, ini justru saya ingin menanyakan kepada kelompok penyaji. Kenapa risikonya klien mencatatnya menyembunyikan? Kenapa malah menyembunyikan? Tujuannya apa sih kira-kira? Biar pajaknya kecil. Biar apa? Pajak. Oh, biar pajaknya kecil. Kalau dengan tren seperti ini, logikanya justru kebalikan ya, teman-teman. Kalau tren industrinya menurun, biasanya klien pengennya nampak prestasinya lebih bagus. Memang di lapangan bisa ada dua kondisi sih. Kalau tujuannya menurunkan pajak, bisa aja transaksinya diturunkan. Tapi untuk tujuannya performance dan posisi pertumbuhannya sedang minus, klien tuh biasanya pengennya laporan keuangannya moncer gitu. Jadi cenderungnya malah bukan tidak mencatat penjualan, tapi justru penjualannya overstate. Risiko yang lebih logis adalah penjualannya overstate. Kecuali kalau dia growth. Kalau dia pertumbuhannya bagus, positif gitu. Ada kadang di rem, pertumbuhannya harusnya misalnya 20%. Dia khawatir kalau labanya terlalu besar, nanti pajaknya semakin besar, dia kurangi pertumbuhannya. Tapi ketika kita melihat di sini tren penjualannya menurun, kemungkinan besar justru dia overstate di penjualan untuk meningkatkan kredibilitas atau prestasi. Nah, nanti ini tentu akan berakibat ke HPP dan juga stok persediaannya ya. Yang fake transaction ini atau false transaction ya bisa-bisa aja ya. Dengan adanya pertumbuhan penjualan tinggi. Bukan rendah ini ya. Oh, penjualan non-obat. Penjualan non-obat juga sama ya. Masih menurun trennya ya. Hanya lebih tinggi dibandingkan yang obat. Jadi mungkin narasinya bisa diperbaiki lagi ya, yang penjualan non-obat itu. Kan itu pertumbuhan penjualannya sebenarnya kalau dibandingkan rata-rata industri juga tidak tinggi gitu.
lebih tinggi dibandingkan obat. Itu mungkin baru lumayan tepat. Oke, dari soal nomor 1, ada komentar, ada tambahan dari kelompok lain? Intinya sama ya, ini dengan yang kemarin latihan 5 itu, kita cermati dulu persentase atau pergerakan tren dari tahun ke tahun, kemudian kita berikan analisis, kita pilih akun yang berisiko. Next, soal nomor 2. Soal nomor 2 tadi, secara, coba ke atas, Mas. Ke atas tadi langsung jurnal sama, nggak ada soal lain kan ya? Kalau secara koreksi, yang nomor 2 ini sudah oke sih. Saya tidak ada isu, tidak ada masukan untuk jurnal dan juga untuk angka-angkanya. Tapi tetap saya tawarkan ke kelompok lain, apakah ada yang memiliki perhitungan yang berbeda ya? Tadi ada koreksi soal yang 360 itu ya, sudah dijelaskan oleh kelompok penyaji. 1, 2, 3, 4, 5, nggak ada. Oke. Lanjut ke yang ketiga ya. Nah, yang ketiga ini, kita lihat dulu jawaban yang nomor 1 tadi, tentang masalah. Teman-teman perlu membedakan antara syarat bukti yang baik atau syarat bukti yang dapat diyakini keandalannya dengan karakter konfirmasi. Jadi fokusnya yang ini adalah konfirmasinya. Apakah syarat A, B, dan C ini salah sebagai syarat bukti yang kompeten? Betul. Tapi kalau misalnya kita bicara soal penyedia data dari konfirmasi, ini ada hal yang misalnya kurang pas. Kalau yang C, direct knowledge of auditor, ini nggak ada kaitan dengan konfirmasi. Mungkin bisa di-insert aja di row 24 itu, Ilham, di-insert 3 atau 4 baris. Ya. Di bawah C aja, nggak apa-apa. Di atasnya jawaban nomor 2 itu. Jadi di bawah tabel. Nah, di situ. Insert aja 3 atau 4 baris. Yang pertama adalah kalau pengen mendapatkan bukti audit yang handal, karakteristik pertama adalah mendahulukan atau memprioritaskan konfirmasi positif dibandingkan konfirmasi negatif. Mungkin bisa diketik di situ, mengutamakan konfirmasi positif dibandingkan konfirmasi negatif. Ini di-wrap aja itu. Terus yang kedua, itu sebenarnya sudah dijawab yang di nomor B ya, cuma nanti mungkin kita pertajam lagi. Jadi konfirmasi dikirimkan kepada pihak yang memiliki kompetensi dan pengetahuan. Dikirimkan kepada pihak yang memiliki kompetensi dan pengetahuan. Nah, yang direct knowledge ini fokusnya bukan di perhitungan ulangnya, tapi jawaban konfirmasi, yang ketiga ya, jawaban konfirmasi dikirimkan langsung kepada auditor, bukan kepada klien. Klien boleh mengirimkan kepada
customer yang kita konfirmasi, tapi jawabannya harus langsung kepada klien, kepada auditor. Terus sedapat mungkin mendapatkan jawaban tertulis. Hasil konfirmasi seharusnya mendapatkan jawaban tertulis. Kalau misalnya konfirmasinya lisan gimana? Ya harus kita buat secara tertulis. Kita buat pernyataannya. Mungkin ini ya, 4 hal, tentu paling sedikit ya. Nanti kalau teman-teman punya jawaban lain, boleh ditambahkan di situ. Yang nomor 1 tuh boleh juga ditambahkan, melakukan konfirmasi kepada customer yang sudah jelas ya. Kalau misalnya konfirmasinya kita mau kirim ke customer, ya customer yang relevan. Terus nomor B, kita lihat nomor B atau nomor 2. Yang nomor 1 memadai ya. Memadai, cuman mungkin tambahannya ini prosedur alternatif atau prosedur tambahannya adalah kita perlu mengecek secara dokumentasi vouching ke rekening koran. Terus yang nomor B ini juga, yang 72 juga oke ya, karena tadi dia dikirimkan melalui Faxmail, tapi Faxmail ini adalah diperoleh langsung oleh auditor. Selain itu kan saldonya juga tidak ada perbedaan. Yang 73, soalnya bisa ditunjukkan 73 ke kiri. 73 ini agree, tidak beda, dan nggak ada keterangan. Jadi kita mengasumsikan baik-baik saja, tidak ada masalah. Yang 74 juga oke ya, agree via email, tapi emailnya rekan sejawat kita atau senior auditor ya, yang Ibu Esjus tadi, Ibu Icu tadi, jadi juga nggak ada masalah. 75. Nah, ini kita klik yang 75 ini. Tadi kan salah satu karakter konfirmasi adalah diperoleh langsung auditor ya. Yang 75 ini yang memperoleh siapa? Klien ya? Klien. Jadi cukup nggak kira-kira? Belum. Belum cukup ya. Jadi yang nomor 75 ini bukti auditnya belum cukup karena yang memperoleh klien sehingga keandalannya kurang. Terus kira-kira gimana kalau posisinya begini? Kita bisa melaksanakan konfirmasi ulang atau vouching ke dokumen sumber. Dan aja ya, sorry, bukan atau, karena ini 2 prosedur yang berbeda. Dan vouching ke dokumen sumber. Dokumen sumber ini apa ya? Banyak, bisa ke rekening korannya, bisa ke bukti transaksinya, bisa ke pencatatan kas banknya. 76. Belum cukup ya? Kira-kira kalau dari karakter tadi kenapa sih teman-teman kok dijawab sepertinya masuk akal? Kira-kira dari 4 karakteristik ini berkaitan dengan karakteristik konfirmasi yang mana? Dari mulai mendahulukan konfirmasi positif sampai sedapat mungkin mendapat jawaban tertulis. 1, 2, 3, atau 4. Kalau kita larikan ke row 24, 25, 26, 27 itu, kasih angka mesilam yang di bawahnya contoh auditor itu. Nah, di situ kasih 1, 2, 3, 4. Kita dapat nih jawabannya tertulisnya, tapi sepertinya cukup masuk akal gitu. Kalau kita bicaranya tertulis, mungkin ini sudah memenuhi aspek yang keempat. Terus mungkin ini bentuknya konfirmasi positif. Jawabannya langsung dari klien, dari customer. Masalahnya mungkin ada di nomor 2 ya. Bisa jadi yang menjawab konfirmasi ini adalah pihak yang tidak punya kompetensi dan pengetahuan gitu. Kita kirim ke bagian accounting misalnya, ternyata yang jawab front office. Karena misalnya suratnya disposisinya misalnya ke yang tidak tepat, atau shortcut, udah penting ada surat masuk langsung dijawab gitu. Atau sekretaris misalnya, sekretaris direksi. Nah, ini nggak kompeten ya. Kita nanya apa, jawabannya nggak nyambung. Yang 77 ada perbedaan ya.
Sebenarnya dari sisi data ada perbedaan, ini ada perbedaan atau tidak menjawab yang 76 ini kan menjawab ya. 77 tinggal prosedur alternatif ya, tadi coaching lebih lanjut. Nomor 2 ini, ada yang mau menambahkan, mau komentar? Kelompok lain? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Nggak ada. Pas ya. Pas adalah strategi paling aman ya. Tidak perlu ditanya dan tidak perlu diperdalam lagi. Pokoknya ikut aja gitu. Main safe. Kita kan ada analisis risiko, Pak. Jadi biar kita tidak punya risiko, ya ngapain harus meributkan diri. Saya paham strategi itu kok, karena saya pernah jadi mahasiswa. Nomor 3 ini juga masih ada beberapa ruang yang bisa kita perbaiki ya. Sekali lagi ini juga tidak salah. Yang pertama, konfirmasi negatif. Ini sebelumnya kita sudah pernah membahas ya. Jadi khas konfirmasi negatif itu adalah dia hanya merespon kalau dia tidak setuju. Biasanya untuk sampel-sampel saldo kecil. Kalau konfirmasi positif, setuju nggak setuju, jawab, dan kemudian biasanya kita memfokuskan kepada sampel-sampel dengan saldo utang atau piutang yang besar. Hal negatif yang pertama adalah konfirmasi negatif tidak memberikan bukti eksplisit bahwa pihak yang dituju menerima permintaan konfirmasi betul. Jadi kalau kita mau ringkas, keandalannya kurang ya, yang poin pertama ini. Jawaban atau tidak dijawab itu nggak bisa kita simpulkan secara langsung. Kekurangan yang kedua mungkin bisa ditambahkan ya, dalam memerlukan SPI yang bagus dari klien. Jadi konfirmasi negatif itu memerlukan SPI yang bagus, pengendalian pencatatan dari piutang atau utangnya itu harus bagus gitu. Jadi kalau SPI-nya klien jelek atau tingkat keandalan SPI-nya rendah, mending konfirmasi positif. Plusnya konfirmasinya lebih cepat ya. Jadi tidak hanya lebih murah, jadi mungkin bisa ditambahkan juga secara waktu. Kelebihannya adalah efektif dan efisien. Oke, yang konfirmasi positif. Nanti mungkin bisa saling share ya jawaban teman-teman dengan catatan. Ini ciri khas Gen Z adalah kolaboratif. Bisa berbentuk positif maupun negatif. Positifnya adalah kerjasamanya kuat. Negatifnya adalah jawaban kelas 1 dengan kelas 40 yang lain itu akan sama saja gitu, nggak jauh berbeda, saking kolaboratifnya. Nah ini artinya menjadi hal yang negatif, kalau di-share nggak ada nilai tambah, jawabannya sama saja gitu. Kalau kami dulu kan, bukannya tidak mau kolaboratif, tools untuk kolaboratif itu sedemikian mahal kan. Karena nggak ada WhatsApp group, nggak ada Google Drive, jadi kalau ngerjain ya ngumpul di kosan si A, ngumpul di kosan si B gitu. Kalau harus share jawaban atau diskusi jawaban itu harus meningkatkan silaturahim antar kos, harus kesana kemari, dan biayanya mahal, tidak semudah sekarang. Positifnya apa? Ya jawabannya akan lebih beragam. Makanya saya juga kalau misalnya ini saling share, saya nggak yakin, tapi mungkin saja ada gitu ya, mungkin saja ada nilai tambah dari jawaban yang berbeda, tapi ya kita lihatlah nanti sebelum download semua. Konfirmasi positif plusnya memberikan bukti eksplisit dan seterusnya. Jadi keandalannya sangat tinggi ya. Kalau ringkas yang positif yang pertama ini dapat diandalkan atau nilai keandalannya tinggi. Terus negatifnya biaya konfirmasinya jauh lebih mahal karena terdapat permintaan kedua. Oh ya, kan kalau terdapat permintaan kedua, kalau tidak direspon ya, ya sama sih. Kalau muncul permintaan kedua itu kan kalau misalnya direspon. Bahasa lain apa? Membutuhkan prosedur alternatif ketika tidak ada respon. Membutuhkan prosedur alternatif atau prosedur tambahan ketika tidak ada respon. Itu negatifnya. Ada yang mau menambahkan lagi? Silakan. Masih tentang soal ketiga.
Cukup? Oke. Kalau cukup, silahkan ditutup. Kita berikan aplaus kepada kelompok 9. Baik, terima kasih Bapak dan teman-teman semua. Sekian dari kelompok 9, mohon maaf atas kekurangannya. Selamat sore. Ya, selamat sore. Ayo, Ilham dan kami. Kita langsung gas ke soal 5 ya. Soal pertemuan kelima. Kelompok berapa yang presentasi? Eko atau Dwi? Ada Izin kelompok 5, Pak. ya, silakan kelompok 5. Izin saya ke sini, Pak. Ya, siapa? Apakah sudah terlihat, teman-teman? Sudah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Patri dan teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan membahas mengenai soal pertemuan tahun lalu. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Anggota kelompok kami yang pertama ada saya sendiri, yaitu Syifaim Samsuri, kemudian ada Syahira Matsu, dan ada Yerisko Dewa Vijaya. Nah, kemudian kita lanjut saja ke soal nomor 1. Untuk soal nomor 1 ini, kita sebagai auditor ditugaskan untuk melakukan audit untuk laporan keuangan PT ABC. Kemudian kita diminta untuk menganalisis rasio-rasio di bawah ini. Kemudian untuk menjawab 3 sub pertanyaan ini. Nah, kemudian kita langsung saja ke analisis yang pertama. Untuk rasio yang pertama ada current ratio. Di sini untuk current ratio dari perusahaan atau PT ABC ini pada tahun 2019 yaitu 3,2. Nah, kemudian untuk tahun 2020 naik jadi 5,2. Sedangkan untuk rata-rata industri tahun 2020 hanya 2,1. Nah, di sini kami menambahkan kolom lagi di mana terdapat pertumbuhan 2019 sampai 2020. Nah, di sini untuk current ratio PT ABC mengalami pertumbuhan sebesar 63% dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, untuk selanjutnya ada selisih tahun 2020 dan industri. Di sini terdapat selisih sebesar 310% dari current ratio tahun 2020 dengan industrinya. Nah, kemudian untuk current ratio ini formulanya yaitu current asset dan current liabilities. Sehingga untuk akun-akun terkait rasio ini yaitu akun-akun current asset dan current liabilities. Nah, kemudian kita langsung ke analisisnya. Untuk analisisnya, current ratio menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban lancar dalam jangka waktu yang pendek. Nah, dari beberapa sumber yang kami baca, skala current ratio yang ideal adalah 1-3. Current ratio perusahaan ini mengalami peningkatan dibandingkan periode sebelumnya. Namun, peningkatan tersebut dinilai terlalu tinggi jika dibandingkan dengan tren industri, dengan selisih mencapai 310%, yang mengindikasikan perusahaan tidak efisien dalam mengelola aktiva lancar atau current asetnya. Kemudian, untuk rasio yang kedua ada quick ratio. Di sini untuk tahun 2019, quick ratio PT ABC yaitu 2,1, kemudian untuk tahun 2020 ada 4,1, sedangkan rata-rata industri tahun 2020-nya yaitu 1,1. Nah, untuk pertumbuhan tahun 2019 sampai tahun 2020-nya mengalami pertumbuhan sebesar 95%. Nah, kemudian selisih tahun 2020 dan industrinya sebesar 300%. Nah, untuk quick ratio ini rumusnya adalah current asset dikurangi dengan inventory, kemudian dibagi dengan current liabilities, sehingga untuk akun-akun yang terkait yaitu akun-akun current asset dan current liabilities. Nah, untuk analisisnya, quick ratio ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya menggunakan aset dengan likuiditas tinggi dengan mengecewakan persediaan. Quick ratio perusahaan sama seperti current ratio-nya yaitu mengalami peningkatan dibandingkan periode sebelumnya yaitu tahun 2019. Namun peningkatan ini dinilai terlalu tinggi jika dibandingkan dengan tren industri dengan selisih mencapai 300%. Yang mengindikasikan perusahaan tidak efisien dalam mengelola aktiva lancar selain persediaannya. Nah, kemudian untuk rasio yang ketiga ada account receivable turnover. Pada tahun 2019, PT ABC memiliki rasio perputaran piutang sebesar 25,7, kemudian untuk tahun 2020 sebesar 23,6, sedangkan rata-rata industri pada tahun 2020 yaitu 15. Nah, di sini perusahaan mengalami penurunan dalam pertumbuhannya yaitu minus 8%. Namun selisih tahun 2020 dan industri masih lumayan besar yaitu 860%. Nah, untuk AR turnover ini rumusnya adalah net credit sales dibagi dengan rata-rata piutang atau average receivable. Nah,
Account receivable turnover ratio ini menunjukkan seberapa cepat perusahaan dapat menagih piutangnya kepada pelanggan. Turnover perusahaan mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu dari 25,7 menjadi 23,6. Namun, masih di atas tren industri. Tapi dari kami menyimpulkan penurunan ini menandakan kurang banyak kemampuan perusahaan dalam menagih piutangnya dibandingkan tahun lalu. Nah, kemudian rasio selanjutnya adalah days receivable. Nah, untuk tahun 2019, rasio ini memiliki nilai 12,1, kemudian tahun 2020 sebesar 15,2, dan untuk rata-rata industrinya yaitu 20. Nah, untuk rasio ini mengalami pertumbuhan sebesar 25,62%, namun untuk selisih tahun 2020 dan industrinya minus 480%. Nah, untuk days receivable ini rumusnya yaitu average account receivable dibagi dengan annual total sales, kemudian dikali dengan 365 hari. Sehingga untuk akun-akun yang terkait yaitu piutang atau receivable, kemudian penjualannya atau sales. Nah, untuk analisisnya, days receivable adalah rasio yang menunjukkan berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh perusahaan dalam menerima seluruh tagihan dari konsumen. Nah, untuk rasio ini tidak ada angka yang pasti yang dianggap baik atau buruk dalam mengelola piutang, karena angkanya sangat bervariasi tergantung kepada industri dan termin pembayaran dari masing-masing perusahaan. Namun dapat kami simpulkan bahwa semakin pendek jangka waktu dalam menagih piutang, maka semakin bagus, yang mengindikasikan sedikitnya piutang yang macet. Rasio perusahaan pada 2020 ini mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2019, namun masih berada di bawah rata-rata industrinya sebesar 270%. Kemudian untuk rasio selanjutnya ada inventory turnover, di mana pada tahun 2019 perusahaan PT ABC ini memiliki inventory turnover sebesar 1,5, kemudian tahun 2020 sebesar 2,3, dan rata-rata industri sebesar 5. Untuk pertumbuhannya, inventory turnover mengalami pertumbuhan sebesar 53,33% dan selisih dengan rata-rata industrinya yaitu minus 210%. Nah, untuk inventory turnover ini formulanya yaitu cost of goods atau HPP kemudian dibagi dengan average inventory. Sehingga di sini untuk akuntan terkaitnya ada HPP sama inventory. Ini kurang HPP. Nah, kemudian untuk analisisnya, inventory turnover atau disebut juga dengan stock run ini merupakan pengukuran berapa kali persediaan telah terjual dalam 1 tahun. Nah, dari perhitungan, inventory turnover perusahaan ini lebih buruk atau lebih kecil daripada industri karena penjualan persediaannya lebih lemah dibandingkan dengan industri. Meskipun begitu, terjadi perbaikan kondisi dari tahun 2019 ke 2020, di mana inventory turnover perusahaan meningkat dibandingkan tahun 2019, yang artinya penjualan inventory yang dimiliki perusahaan ini menguat. Nah, kemudian ada days inventory. Untuk rata-rata tahun 2019-nya adalah 91, kemudian untuk tahun 2020-nya sejumlah 72, sedangkan rata-rata industrinya itu 53. Nah, dari nilai ini terjadi penurunan pertumbuhan sebesar minus 20,88%. Kemudian untuk selisih dengan rata-rata industrinya yaitu 1.900%, sangat tinggi. Nah, kemudian untuk days inventory di sini rumusnya yaitu inventory dibagi dengan COGS dikali dengan 365, sehingga untuk akun-akun yang terkaitnya yaitu persediaan dan HPP sama seperti sebelumnya. Kemudian untuk analisisnya, days inventory ini mengukur berapa hari yang dibutuhkan untuk menjual seluruh persediaan atau inventory yang tersedia. Semakin singkat days inventory-nya menunjukkan barang dagang yang dimiliki perusahaan lebih cepat terjual, yang berarti semakin rendah semakin baik. Dari perhitungan yang telah kami lakukan, days inventory perusahaan relatif lebih buruk daripada industri karena barang dagang perusahaan terjual lebih lambat dibandingkan dengan industri. Namun begitu, terjadi perbaikan kondisi dari tahun 2019 ke 2020 di mana terjadi penurunan dibandingkan tahun 2019, yang artinya barang dagang yang dimiliki perusahaan lebih cepat terjual. Kemudian untuk rasio-rasio selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya kepada Saudara Dewa, dipersilakan. Baik, mohon izin Bapak dan teman-teman untuk melakukan presentasi. Selanjutnya yaitu rasio bisa ke atas Ibnu. Ya, selanjutnya yaitu terkait rasio aset turnover, di mana rasio untuk perusahaan pada tahun 2019 yaitu 1,4, kemudian tahun 2020 1,3,
Selanjutnya, rata-rata industrinya pada tahun 2020 yaitu 2,9. Nah, aset turnover sendiri itu menunjukkan seberapa efisien penggunaan aset sebuah perusahaan untuk mencetak penjualan. Artinya, semakin besar nilai rasionya, maka semakin efisien perusahaan dalam memanfaatkan aset untuk mencetak penjualan. Nah, jika kita perhatikan rasionya, pada tahun 2020, efisiensi perusahaan dalam memanfaatkan aset memburuk dibandingkan tahun 2019. Selain itu, perusahaan jauh tidak efisien dibandingkan rata-rata industrinya pada tahun 2020. Nah, rata-rata industri itu 2,9, sedangkan untuk perusahaan pada tahun 2020 yaitu hanya 1,3. Artinya perbedaannya yaitu jauh di bawah industri sebesar 160%. Nah, selanjutnya untuk rasio income to total asset untuk tahun 2019, rasio untuk perusahaan yaitu 0,8, kemudian untuk tahun 2020 yaitu 0,9, selanjutnya untuk rata-rata industri tahun 2020 yaitu 0,7. Nah, income to total asset atau biasa disebut juga return on asset itu menunjukkan return atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. Nah, selain itu, return on asset ini memberikan suatu ukuran tentang efektivitas manajemen dalam mengelola investasinya. Artinya, jika semakin besar nilai rasionya, maka semakin efektif perusahaan dalam mencetak profit menggunakan total asetnya. Nah, jika kita lihat pada tahun 2020, angka rasionya yaitu 0,9. Nah, 0,9 ini meningkat dari tahun sebelumnya, yaitu 0,8. Nah, kemudian untuk perbandingan dengan industrinya, perusahaan masih berada di atas industrinya, yaitu artinya perusahaan lebih efektif sebesar 20% dibandingkan rata-rata industrinya. Nah, kemudian untuk rasio liabilitas to total asset pada tahun 2019 dan 2020, rasionya sama 0,32, kemudian untuk rata-rata industrinya pada tahun 2020 yaitu 0,43. Nah, liabilitas to total asset itu mengukur jumlah aset yang dibiayai oleh utang. Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menyelesaikan segala kewajiban jangka panjang. Nah, artinya semakin besar nilai rasionya, semakin besar risiko perusahaan untuk menyelesaikan kewajibannya. Dan jika kita lihat pada tahun 2020, risiko perusahaan lebih rendah dibandingkan untuk rata-rata industri di 2020, yaitu jauh lebih rendah sebesar 11%. Nah, boleh lanjut. Nah, kemudian untuk pertanyaan poin A, yaitu akun-akun apa yang akan menjadi perhatian utama dalam proses audit. Berikan alasan dan analisis Anda. Nah, hasil diskusi kami, menurut kami akun yang perlu menjadi perhatian utama auditor yaitu akun terkait persediaan dan piutang. Nah, alasannya rasio-rasio terkait inventory seperti tadi yaitu inventory turnover ataupun days inventory itu menunjukkan rasio yang sangat berbeda dibandingkan rata-rata industri, khususnya untuk rasio days inventory. Nah, ini menjadi indikasi awal bahwa inventory menjadi akun yang perlu diperhatikan karena terdapat potensi salah saji yang cukup tinggi. Nah, kemudian untuk rasio-rasio terkait piutang juga perlu menjadi perhatian utama, karena khususnya untuk AR turnover perusahaan itu menunjukkan angka yang sangat berbeda dibandingkan rata-rata dari industrinya, yaitu perbedaannya sebesar 860%. Artinya perusahaan itu jauh lebih lambat dalam menagih piutangnya dibandingkan rata-rata industrinya. Nah, ini perlu menjadi sebuah perhatian untuk auditor mengapa hal itu bisa terjadi. Dan mungkin saja terdapat potensi salah saji yang cukup tinggi. Nah, kemudian untuk poin B, pertanyaannya yaitu jelaskan kemungkinan salah sajinya pada akun apa saja dan berikan alasannya. Nah, menurut kami untuk akun yang memiliki kemungkinan salah saji yaitu akun persediaan dan piutang. Nah, alasannya inventory menjadi salah satu akun yang tinggi kemungkinan untuk salah saji. Hal ini dikarenakan inherent risk inventory itu memang cukup tinggi. Ditambah hasil prosedur analisis yang menunjukkan hasilnya itu perbedaannya sangat signifikan dibandingkan rata-rata industri. Nah, kemungkinan sajinya itu dapat berupa persediaan yang usang dan lebih saji atau kurang saji persediaan. Nah, kemudian yang nomor 2 itu
akun piutang atau akun receivable. Itu menjadi salah satu akun yang tinggi kemungkinan salah sajinya. Karena piutang memang memiliki inherent risk yang tinggi. Kemudian hasil prosedur analitis menunjukkan hasil yang berbeda signifikan dibandingkan rata-rata industrinya. Kemudian bisa lanjut. Nah, untuk yang poin C, pertanyaannya yaitu jelaskan pula cara pengujian substantif terkait akun tersebut pada poin B untuk menguji dugaan salah saji tersebut. Nah, menurut kami untuk poin C ini, cara pengujian substantifnya untuk akun inventory bisa dilakukan dengan cara perhitungan fisik persediaan yang paling utama, kemudian menguji asersi right perusahaan. Apakah ada barang konsinyasi, apakah ada persediaan yang terpisah, dan sebagainya. Itu harus benar-benar diidentifikasi terkait hak dari perusahaan. Nah, kemudian untuk yang kedua, akun receivable. Cara pengujiannya menurut kami dapat dengan cara melakukan pengujian asersi detail tie-in, didasarkan pada aging schedule untuk melihat umur piutang perusahaan. Nah, jika kita lihat tadi bahwa rasio untuk piutangnya, terutama untuk penagihan piutangnya itu jauh lebih lambat dibandingkan rata-rata industri. Nah, mungkin nanti kita bisa temukan jawabannya apabila kita menggunakan aging schedule itu. Jadi kita bisa gunakan metode itu. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Echa. Selanjutnya, pada soal nomor 2, seorang auditor mendapat tugas dari ketua timnya untuk mengaudit siklus pembelian barang dan persediaan barang dagangan per 31 Desember 2020. Perusahaan yang diaudit adalah perusahaan dagang. Nah, setelah menyelesaikan semua prosedur audit yang ditugaskan dan memperoleh bukti audit yang cukup, auditor tersebut menyampaikan daftar usulan koreksi audit kepada ketua tim untuk direview. Dalam memo internal kepada ketua tim, auditor menyampaikan bahwa usulan tersebut telah disampaikan kepada manajer akuntansi perusahaan yang diaudit. Berikut ini adalah usulan koreksi audit yang dimaksud. Ada persediaan barang dagangan di debit 100 juta, PPN masukan di debit 10 juta, utang usaha di kredit 100 juta, kemudian ada beban persediaan usang dan persediaan yang masing-masing di debit dan di kredit 15 juta, kemudian ada kerugian penurunan nilai persediaan dan cadangan penurunan nilai persediaan yang masing-masing di debit dan di kredit 20 juta. Nah, sebutkan prosedur audit yang telah dilakukan auditor dan kesalahan yang ditemui yang mendasari setiap usulan koreksi audit tersebut. Gunakan format berikut ini untuk menjawab. Nah, yang pertama, dari temuan dari usulan koreksi nomor pertama, ada persediaan barang dagangan, PPN masukan, dan juga utang usaha. Nah, kelompok kami menganalisis bahwa prosedur audit yang dilaksanakan atas koreksi tersebut adalah cek pembayaran setelah tanggal neraca atau yang biasa disebut out of period liability test. Karena kesalahan pencatatan yang ditemukan itu adalah terdapat pembelian yang tidak dicatat oleh klien sebesar 110 juta. Nah, auditor biasanya untuk mengecek adanya pembelian yang tidak dicatat, biasanya auditor itu melakukan pengecekan atas pembayaran setelah tanggal neraca. Nah, apabila ada pembayaran yang tidak dicatat pembeliannya, maka auditor harus melakukan koreksi seperti yang dilakukan auditor pada nomor 1 ini. Kemudian, yang nomor 2, ada koreksi beban persediaan usang pada persediaan. Nah, kami menganalisis bahwa prosedur audit yang dilaksanakan itu adalah melakukan pengecekan pada tumpukan barang, karena kemungkinan adanya lubang dalam tumpukan dan persediaan terlihat sudah rusak, tidak laku, atau kurang baik. Di samping itu, waspada juga terhadap barang-barang yang tidak termasuk dalam kategori persediaan. Nah, kesalahan pencatatan yang ditemukan atas koreksi tersebut adalah
terdapat persediaan usang yang belum dilakukan reklasifikasi senilai 15 juta. Dan untuk koreksi ketiga, kami menganalisis bahwa kerugian penurunan nilai itu auditor itu melakukan prosedurnya dengan cara menguji nilai kos persediaan dengan dibandingkan pada net realizable value-nya. Karena kesalahan pencatatan yang ditemukan oleh auditor adalah net realizable value atas persediaan klien lebih kecil dibandingkan dengan nilai kos persediaan klien. Dan belum dilakukan pencadangan atas penurunan nilai tersebut sebesar 20 juta. Nah, mungkin sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada tanggapan, kami akan terima. Terima kasih. Saya pikir kami akan tolak gitu ya. Terima kasih. Kelompok 5 ke soal 1 dulu. Untuk penjelasannya sudah oke ya. Kemarin saya sudah berikan clue, berikan dulu narasi tentang apa itu rasionya, kemudian berikan peningkatan penurunan tren atau perubahannya. Nanti kasih highlight kalau menurun meningkatnya kira-kira karena apa dan apa hal yang perlu dijadikan kewaspadaan oleh auditor ya. Terus turun akun terkaitnya nanti tinggal melihat rumusnya, tapi rumusnya apa bisa masukkan. Turun. Nah, mungkin sedikit yang di soal 1 ini, kayaknya saya sempat datang ke kelompok 1, 2, 3 atau 1, 2, 3, 4 tentang masalah akun yang menjadi perhatian utama ya. Kelompok 1, 2 siapa? Siapa kelompok 1? Tolong mengaku yang merasa kelompok 1 atau kelompok 2. Lanang ya? Lanang kelompok berapa? 1, ada 3 orang. Ya, nggak apa-apa salah satu. Ingat nggak Lanang, waktu yang di poin A ini akun apa yang saya sarankan untuk menjadi perhatian? Yang A. Ya, pertanyaan yang A, akun yang menjadi perhatian utama dan alasannya. Waktu itu saya udah komen waktu di breakout room, ingat nggak? Kelompok 2 silakan buka juga ya. Yang salah saji ya. Kemungkinan salah saji. Oh, perhatian utama dan alasannya. AR dan inventory. AR dan inventory. Udah itu aja. Kelompok 2? Baik, terkait akun yang menjadi perhatian utama dan alasannya itu pada saat itu penjelasannya ada 3, yaitu account receivable, inventory, dan liabilities. Nah, kenapa kok liabilities? Karena ini menjadi perhatian auditor kan ada kenaikan income to total asset, namun liabilitiesnya tetap bisa stabil sesuai tahun sebelumnya. Nah, jadi kan kalau kita lihat liabilitas to total assetnya itu, kenapa kok bisa ada kenaikan, ada income to total asset, tapi kok liabilities tetap enggak? Tetap bisa stabil itu. Itulah yang menjadi perhatian auditor di saat itu, Pak. Kelompoknya, kok kelompok 2 ada tadi ya? Tambahnya liabilities ya. Kelompok 3? Izin Pak. Ya. Kami kemarin itu ada akun-akun yang diperhatikan itu ada 4 Pak. Ada kas, piutang, penjualan, dan inventory. Nah, terkait penjualan, kenapa kami masukkan itu sebagai akun yang perlu diperhatikan? Dan kemungkinan ada salah saji karena memang dengan adanya peningkatan pada income to total asset, maka kemungkinannya kan adalah peningkatan sales atau penurunan dari total asetnya. Lalu pada aset turnover itu yang justru turun, yang dapat disimpulkan bahwa penjualannya rendah karena nilai aset dari current asetnya meningkat. Nah, maka terdapat suatu anomali di mana nilai di income to total asset meningkat, sedangkan aset di total aset turnover-nya itu mengalami penurunan. Nah, dengan alasan tersebut, kami melihat ada kemungkinan salah saji pada akun tersebut dan harus menjadi perhatian oleh auditor. Selanjutnya, yang satu lagi itu ada inventory juga, Pak.
inventory ini karena kalau kita melihat selisih dari quick ratio dan current ratio itu kan menunjukkan bahwa nilai inventory itu tidak ada peningkatan yang signifikan atas penambahan nilai aset lancar dari PT ABC. Nah, hal ini diperkuat oleh adanya nilai dari days turnover dan inventory turnover dari PT ABC yang juga sangat rendah dari jika dibandingkan dengan rata-rata industrinya. Nah, hal ini menunjukkan bahwa ada peluang bahwa di mana inventory itu berada di gudang dalam jangka waktu yang cukup lama, sehingga ada peluang terjadinya kerusakan atas inventory. Nah, untuk itu perlu dilakukan pengecekan oleh auditor dengan melakukan physical examination. Itu Pak tambahannya Pak. Oke, tadi kelompok 2 menambahkan liabilities, kelompok 3 menambahkan sales ya atau penjualan. Naik ke atas teman-teman ya. Naik ke atas. Nah, di sini inventory turnover, inventory dan akun-akun atau rasio-rasio yang serupa yang melibatkan inventory itu saya kemarin sempat jelaskan. Saya cuma lupa di kelompok mana saya masuk kemarin itu. Ini adalah dampak atau ikutan dari penjualan. Jadi kalau misalnya kita sebelum lari ke inventory, kenapa misalnya inventory turnover-nya semisal rendah itu kan rata-rata industri 5 ya, yang kolom E bukan yang rata-rata industri. Coba ke atas sebentar. Ya kan, kelompok kolom 5 rata-rata industri, kolom C sama D yang di klien. Di zoom tolong Mas. Nah, ini yang perlu menjadi perhatian, sekali lagi lihat yang lebih buruk daripada rata-rata industri. Saya tidak bilang lebih kecil atau lebih besar ya, karena nanti pada suatu saat ada yang rasio semakin besar, misalnya semakin tinggi, ada yang semakin kecil, semakin bagus, ada yang semakin tinggi atau semakin besar, semakin bagus. Nah, kalau inventory turnover ini kan kita lihat di sini pengukuran persediaan terjual dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun, di tahun 2019 kalau nggak salah itu 1,5 kali, tahun berikutnya 2,3 kali. Sementara kolom E-nya 1 tahunnya di rata-rata industri adalah 5 kali ya. Berarti meskipun ada kenaikan di tahun 19 ke 20, tapi masih jauh ya, belum ada separuh dari rata-rata industri. Nah, kenapa ini rendah? Fokusnya berarti bukan di inventory-nya, tapi di penjualannya. Itu kan ada tuh kalimat terakhir yang artinya penjualan inventory menguat kalau bicara di 19 ke 20, tapi masih jauh lebih rendah daripada yang ada di rata-rata industri. Jadi lihat dulu teman-teman bisa blok, bisa berikan tanda ke rasio-rasio yang lebih buruk dibandingkan rata-rata industri, kemudian ambil kesimpulan atau berikan perhatian. Nah, dari beberapa akun yang tadi sudah diambil ya oleh kelompok penyaji, sudah ditambahin juga kelompok 1, kelompok 2. Salah satu yang menurut saya akun sangat penting, tapi beberapa kelompok tidak memasukkan adalah penjualannya. Mungkin itu tambahannya. Terus ke bawah. Untuk salah saji tinggal ngikutin. Kemarin saya sudah sampaikan juga. Tinggal lihat di arrange, kira-kira dari beberapa prosedur analitis ini, mana yang salah sajinya itu kemungkinan terjadi. Apakah lebih saji ataukah kurang saji. Di sini disebutkan misalnya inventory dan piutang. Nah, harusnya memang inline ya. Yang perhatian utama yang A, otomatis itu yang kemungkinan ada salah sajinya, baru kemudian diuji substantif. Tapi A dan B pun bisa jadi tidak sama persis, nggak ada masalah. Misalnya yang perhatian utama ada beberapa akun, kemudian salah saji kita ketemu nih rasio yang agak unik gitu, yang anomali atau yang tidak normal, kita bisa juga ambil sebagai akun yang berisiko. Untuk pengujian substantif, jelas ya, untuk inventory itu jelas perhitungan fisik menjadi salah satu prosedur utama, kemudian vouching atau dokumentasi. Nah, untuk akun receivable, selain aging, tentu saja adalah konfirmasi. Jadi, sekali lagi kenali prosedur utama untuk masing-masing akun, teman-teman ya. Kalau misalnya inventory, aset tetap itu prosedur utamanya pastinya adalah stock opnam atau physical examination. Untuk yang akun receivable, akun payable, itu salah satu prosedur utamanya adalah konfirmasi. Terus ada prosedur-prosedur yang sifatnya generik, bisa kita gunakan untuk hampir semua akun ya. Antara lain ya wawancara, kemudian rekalkulasi, kemudian dokumentasi ya. Nanti kalau ada yang nulis dokumentasi, ada yang nulis vouching, itu sami mawon sama saja. Jadi yang penting beberapa
akun itu biasanya prosedur utama yang difokuskan itu tidak tertinggal. Itu mungkin yang soal 1. Soal kedua. Nah, soal kedua ini saya kemarin sudah menyampaikan sekilas juga, ini kebalik ya. Jadi kita bukan dari A to Z, tapi Z to A. Kita sudah ketemu dulu zona koreksinya, kemudian kita diminta menganalisis atau menebak. Kira-kira zona koreksi ini dapatnya dari mana sih? Yang pertama, ini ada pembelian yang tidak tercatat. Jadi ada persediaan yang kita temukan, tapi belum dicatat. Selain pembayaran setelah tanggal neraca, ya balik lagi. Startnya juga bisa dari stock opnam ya. Jadi bisa ditambahkan di situ startnya dari physical examination atau uji fisik persediaan. Pas kita uji fisik di persediaan, misalnya kok stoknya lebih tinggi dibandingkan buku persediaan, itu juga bisa menjadi indikasi kurang catat persediaan. Jadi tambahkan di situ stok opnam atau uji fisik persediaan. Nomor 2 pun sama, startnya itu sebenarnya dari stok opnam juga. Kalau di sini sebenarnya ini cuma detailnya stok opnam gitu, mulai dari mengecek tumpukannya, cek ada kesalahannya, cek ada kerusakannya, cek kondisinya. Itu semua sebenarnya adalah produk atau turunan dari stok opnam. Namun detailnya bisa banyak. Bandingkan barang di gudang dengan catatannya, sampai kalau misalnya nanti teman-teman jadi auditor lihat gudang penyimpanannya. Ini persediaan usang itu kenapa gitu? Kena air kah? Bocor? Kalau misalnya rusaknya karena bocor, berarti gudangnya jelek. Jadi kita tidak semata-mata melihat dampaknya persediaan rusak. Itu iya, itu adalah ekses, tapi kita juga harus melihat sebabnya. Karena auditor harus ngasih rekomendasi kan ya. Kalau misalnya kita ketemu barangnya rusak, kita harus tahu why-nya, kenapa. Apakah karena gudangnya tidak memiliki pengamanan yang memadai, misalnya kalau dia hilang gitu. Apakah gudangnya bocor kalau dia kena air? Apakah tumpukan bawahnya ini kena dimakan rayap karena dia nggak pakai palet, nggak pakai alas tumpukannya? Gitu. Jadi ini kita juga perlu melihat sisi-sisi lain dari akunnya, tidak melihat hanya sekedar oh akunnya kurang saji. Bocor karena nggak pakai no drop, iklan banget gitu ya, auditornya di endorse. Next yang nomor 3. Temuannya tadi apa? Minta ke atas dulu. Kerugian bentukan nilai ya, cadangan nilai. Terus. Nah, kemarin ada yang nanya ya, ini cadangan persediaan itu gimana sih? Ada yang berpendapat atau yang menjelaskan cadangan persediaan itu adalah ketika kita merupakan perusahaan retail yang punya inventory untuk kita jual gitu. Terus kita nambahkan sekian persen dari produksi inventory kita untuk berjaga-jaga. Misalnya nanti ada permintaan yang melebihi tren bulanan, kita bisa memenuhi permintaan itu ya. Uji nilai cost persediaan dan bandingkan dengan net residual value. Bisa. Mungkin ada langkah lain juga ya. Kita menguji penjualan dibandingkan data pemesanan barang. Bandingkan antara pembelian inventory stok inventory, stok barang atau stok inventory-nya dengan tren rata-rata pemesanan inventory. Misalnya gini, rata-rata pemesanan inventory setiap bulan adalah 100. Mestinya kita stoknya setiap bulan itu ya punya minimal 100 plus cadangannya tadi, cadangan persediaannya. Misalnya berapa? 10%, 20% gitu. Nah, selama pandemi, pemesannya menurun nih, udah jelas turun. Tapi kok kita nyetoknya masih 100, padahal pembeliannya itu tiap bulan hanya 50. Mestinya kan kita ngurangin order kita kalau kita beli keluar, atau ngurangin produksi kita kalau kita produksi sendiri. Nah ini kerugian penurunan nilai tadi ya mungkin karena penjualannya sudah turun, sementara stoknya menumpuk,
sehingga kita mengalami kerugian penurunan nilai. Ini soal di pertemuan 5 yang mungkin bisa saya tambahkan. Silakan kalau ada tambahan lagi dari teman-teman kelompok yang lain, baik untuk soal 1 maupun soal 2. Ada komentar, ada tambahan. Ya, jangan takut berpendapat ya. Belum tentu saya sekali lagi lebih ngerti dari teman-teman, belum tentu jawaban saya yang paling benar atau jawaban saya yang benar. Kalau misalnya teman-teman punya ide, punya gagasan, feel free untuk sharing itu, untuk menyampaikan, untuk menambahkan. Ada? Cukup ya? Kita masih punya waktu 15-20 menit. Oke, kalau nggak ada silahkan ditutup kelompok 5. Baik, terima kasih Bapak dan teman-teman atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih teman-teman untuk pertemuan kita hari ini. Ada ekstra untuk belajar dan istirahat kurang lebih 15-20 menit ya. Kalau mau belajar, kalau mau tiduran atau kalau mau siap-siap nonton timnas tanding ya nggak apa-apa. Jam 4 kan timnas tanding ya. Sampai jumpa berarti setelah UTS ya, kalau nggak salah tadi minggu 2 Juni